Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris dengan NIM 23 10 11 6048 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membacakan kembali jawaban pada ulangan akhir semester mata kuliah Keuangan Publik Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irwansyah, SEI, MA. Baik, kalau begitu langsung saja untuk jawaban yang nomor 1, di mana pertanyaannya itu adalah apa saja sumber penerimaan pemerintahan Islam. Jadi yang pertama itu adalah zakat, yaitu kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab atau batas minimum dan telah dimiliki selama 1 haul atau 1 tahun. Zakat ada banyak jenisnya, misalkan zakat fitrah, zakat mal atau zakat harta, dan zakat perdagangan. Zakat digunakan sebagai bantuan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Beberapa di antaranya adalah fakir miskin, amil, pengelola zakat, dan orang-orang yang berutang. Kemudian yang kedua adalah kharaj, yaitu merupakan pajak tanah yang dikenakan pada tanah yang dikuasai oleh negara Islam. Tanah yang dikenakan kharaj biasanya adalah tanah yang diperoleh melalui penaklukan dan tetap dimiliki oleh non-muslim yang tinggal di wilayah muslim. Kharaj sendiri dihitung berdasarkan produktivitas tanah dan jenis tanaman yang ditanam. Kemudian yang B adalah kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekan keuangan negara untuk transparansi. Yang pertama itu adalah kebijakan Baitul Mal atau pembentukan Baitul Mal, di mana pembentukan lembaga ini yang bertugas untuk mengelola semua penerimaan dan pengeluaran negara. Setiap transaksinya dicatat dengan jelas dan terbuka untuk diaudit. Selain melalui Baitul Mal, pengawasan publik juga ditetapkan untuk transparansi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana publik. Melalui transparansi ini dipastikan bahwa dana negara digunakan sesuai dengan tujuan syariah dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya dengan menerapkan prioritas pengeluaran, di mana memprioritaskan pengeluaran negara untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan umum dan mengurangi ketimpangan sosial. Kemudian selanjutnya adalah poin C, di mana pertanyaannya apa saja isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja negara yang sudah ditentukan melalui APBN. Yang pertama itu adalah isu tentang defisit anggaran, yaitu suatu kejadian di mana pengeluaran pemerintah jumlahnya melebihi pendapatan yang diperoleh. Dengan begitu, pemerintah seringkali terpaksa mencari sumber pembiayaan tambahan seperti utang luar negeri dan penerbitan obligasi. Jika hal tersebut terus berlanjut setiap tahunnya atau bahkan meningkat, maka negara akan semakin terpuruk dan sulit untuk membayar utang beserta bunga-bunganya tadi. Yang kedua adalah isu tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, di mana banyak rakyat yang khawatir tentang bagaimana anggaran pemerintah digunakan dan apakah program-program pemerintah sudah mencapai target yang diharapkan, mengingat sudah ada beberapa proyek pemerintah yang mengalami penundaan atau bahkan gagal terrealisasi dan tidak memberikan hasil yang optimal. Maka dari itu, perlu diadakan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kemudian selanjutnya adalah isu tentang transparansi dan akuntabilitas, di mana dalam praktek bernegara, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan transparansi, nyatanya masih ada beberapa tantangan dalam memastikan bahwa semua pengeluaran negara sudah diawasi dengan baik dan terbebas dari korupsi. Transparansi yang kurang dapat mengurangi tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang akan berefek kepada efektivitas kebijakan fiskal. Kemudian yang terakhir adalah isu tentang prioritas pengeluaran, di mana pada aspek ini sering sekali menjadi isu, terutama dalam memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan sektor-sektor yang urgensinya tinggi, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jika alokasinya tidak seimbang, maka akan mengakibatkan ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Kemudian, yang poin nomor 2, yang pertama adalah 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Apa saja? Yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien yang berguna untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Contohnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu suatu fungsi yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara secara lebih merata di masyarakat.
Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal seperti pajak progresif dan transfer pembayaran agar ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal yang dapat mengatasi fluktuasi atau perubahan pada ekonomi yang tidak menentu. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran ataupun menurunkan pajak selama resesi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya jika sedang terjadi inflasi. Kemudian selanjutnya adalah susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Yang pertama itu melalui peningkatan pendapatan per kapita. Kegiatan ini pada prakteknya melibatkan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu melalui pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga kualitas hidupnya. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, di mana kegiatan ini melibatkan investasi dalam infrastrukturnya seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan aksesibilitas. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia, di mana kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna menciptakan tenaga kerja yang sehat dan terampil. Pendekatan tadi mencakup program pelatihan, beasiswa, dan layanan kesehatan yang terjangkau. Selanjutnya adalah keberlanjutan lingkungan, yaitu dengan cara mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam pembangunan ekonomi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Prakteknya termasuk pada pelatihan kepenggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan juga konservasi sumber daya alam. Kemudian pada poin C, yaitu tiga pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu adalah pemerintah, yaitu dengan cara membuat kebijakan, mencairkan dana, dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat akan bersifat berkelanjutan dan inklusif. Yang kedua adalah dari pihak sektor swasta, yaitu dengan berperan pada investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan SDM. Sektor swasta juga berperan dalam investasi dan inovasi teknologi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian yang pihak ketiga adalah masyarakat sipil, yaitu berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan. Dengan begitu, masyarakat sipil dapat memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemudian pada poin terakhir yaitu poin D, di mana hutang sebagai pembiayaan atas defisit pemerintah dan kenapa pemerintah melakukan hutang. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah melakukan hutang, di antaranya yang pertama itu untuk menutup defisit anggaran. Ketika pengeluaran melebihi pendapatan, defisit anggaran pun terjadi. Untuk menutupi defisit pengeluaran, pemerintah melakukan hutang berkali-kali. Hutang ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek penting bagi pembangunan negara atau pembangunan Indonesia. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang yang tadi dapat digunakan untuk investasi pada proyek-proyek yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan tol, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah menghadapi krisis ekonomi. Utang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengeluaran tambahan tanpa harus menaikkan pajak secara drastis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bacakan kembali. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.